warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Supriyadi, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Manajemen. Izin Bapak Ibu, saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas 1 di mata kuliah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Namun, tahukah kamu, Pancasila lahir dari proses panjang, penuh perbedaan pendapat, semangat persatuan, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Dari sejarah itu, ada banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil, terutama bagi kita generasi muda Indonesia saat ini. Sebagai salah satu contohnya, yaitu 1. Peristiwa penting Piagam Jakarta yang terjadi pada 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam, antara lain Soekarno, Hatta, Yamin, Abu Salim, dan Wahid Hashim. Tugas mereka adalah menyusun rumusan dasar negara yang bisa diterima oleh semua golongan. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan sebuah dokumen bersejarah yang disebut Piagam Jakarta, yang berisi rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan sila pertamanya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila terjadi pada 18 Agustus 1945 saat PPPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan final Pancasila. Sebelumnya, melalui Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 demi menjaga persatuan, para pendiri bangsa dengan semangat musyawarah sepakat mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan nasional agar seluruh rakyat Indonesia, baik muslim maupun non-muslim, merasa diakui dan dilindungi. Dari peristiwa itu kita bisa melihat nilai luhur persatuan Indonesia dan toleransi yang tercermin nyata. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa ini. Peristiwa Piagam Jakarta mencerminkan beberapa nilai penting dari Pancasila, antara lain: butir pertama, nilai persatuan, tercermin sila ketiga persatuan Indonesia. Para tokoh rela menurunkan ego kelompok dan kepentingan golongan demi menjaga keutuhan bangsa. Perubahan rumusan sila pertama adalah bukti bahwa semangat persatuan atau persaudaraan dan kebersamaan lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Nilai musyawarah di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan perubahan rumusan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui musyawarah yang dilandasi semangat kebangsaan. Nilai ketuhanan di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan rumusan tidak menghapus nilai religius, tetapi justru menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan tanpa membedakan agama apapun. Nilai Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan persatuan tetap relevan bagi kita hari ini. Di tengah banyaknya perbedaan pendapat di media sosial, di sekolah, bahkan di lingkungan kita sendiri. Refleksi pribadi, pelajaran dan relevansinya bagi generasi muda. Dari peristiwa Piagam Jakarta saya belajar bahwa semangat toleransi, persatuan, dan musyawarah adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa. Para pendiri negara menunjukkan kebesaran hati dan kebijaksanaan luar biasa. Mereka tidak memaksakan kehendak, tetapi mencari titik temu demi kepentingan bersama. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai tersebut sangat relevan. Di tengah tantangan zaman seperti polarisasi, konflik sosial, politik, dan perbedaan pandangan, kita perlu meneladani semangat para pendiri bangsa. Pertama, mengutamakan persatuan daripada perpecahan. Kedua, menghargai perbedaan keyakinan dan pendapat, serta menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang toleran, adil, dan berjiwa nasionalis sebagaimana cita-cita dari pendiri Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.